"Wahai Dewiku, maukah engkau menjadi istriku? Aku tidak peduli siapapun engkau. Aku terpesona oleh kecantikanmu dan jatuh cinta padamu. Siapakah engkau, dan dari manakah asalmu?" kata Raja Santanu kepada seorang gadis jelita yang berdiri di hadapannya. Sesungguhnya gadis itu adalah Dewi Gangga Bidadari Kahyangan yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Parasnya yang cantik, lekuk tubuhnya yang indah, dan tindak tanduknya yang halus membuat Raja Santanu terpikat dan bangkit gairah asmaranya. Sang Raja berjanji akan mempersembahkan seluruh cinta, kekayaan, dan kerajaannya, bahkan seluruh hidupnya kepada gadis jelita itu. Tanpa curiga atas pertanyaan Raja Santanu, gadis itu menjawab, "Wahai Raja Perkasa, hamba bersedia menjadi istri Paduka. Asalkan Paduka berjanji memenuhi syarat-syarat hamba." "Syarat apakah itu?" tanya Raja Santanu yang tak sabar. Dewi Gangga menjawab, "Pertama, jika hamba sudah menjadi istri Paduka, tak seorang pun, tidak juga Paduka, boleh bertanya siapa sesungguhnya hamba dan dari mana asal-usul hamba. Kedua, apapun yang hamba lakukan, baik atau buruk, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, Paduka tidak boleh menghalang-halangi. Ketiga, Tuanku tidak boleh marah kepada hamba dengan alasan apapun. Keempat, Paduka tidak boleh mengatakan sesuatu yang membuat perasaan hamba tidak enak. Begitu Tuanku melanggar syarat-syarat itu walau hanya satu, hamba akan meninggalkan Tuanku saat itu juga. Apakah Tuanku setuju dan bersedia berjanji untuk tidak melanggarnya?" Tanpa berpikir panjang, Raja Santanu yang sedang dimabuk asmara langsung bersumpah akan memenuhi semua syarat yang dikatakan si gadis jelita itu. Tanpa mengenal siapa namanya dan tanpa mengetahui dari mana asal-usulnya, Raja Santanu mempersunting gadis jelita yang ditemukannya di tepi sungai Gangga. Dibawanya gadis itu ke istana dan dinobatkannya menjadi permaisurinya. Hari demi hari berlalu, Raja Santanu semakin mencintai permaisurinya yang jelita itu. Lebih-lebih karena selain cantik, permaisurinya itu sangat berbakti kepadanya. Dan halus tutur katanya. Kebahagiaan sang raja semakin lengkap ketika tahu permaisurinya mengandung. 9 bulan mereka lewatkan dengan penuh bahagia. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Dan tibalah saatnya Dewi Gangga melahirkan. Sang Dewi pamit kepada suaminya, mengatakan bahwa dia akan pergi menyendiri dan melahirkan di tepi sungai Gangga. Dia tak mau ditemani siapapun. Tidak juga sang raja, maka pergilah Dewi Gangga seorang diri. Sampai di tepi sungai dia mencari tempat yang teduh dan terlindung untuk melahirkan. Bayi yang dilahirkannya langsung dibuangnya ke sungai. Setelah membersihkan diri sang Dewi kembali ke istana dengan wajah berseri-seri seolah-olah tak terjadi apa-apa. Raja Santanu menyambutnya dengan penuh harap. Hatinya bahagia akan menyambut sang bayi dengan permaisuri yang dicintainya. Tetapi betapa kecewanya Raja melihat Dewi Gangga datang tanpa sang bayi. Perasaan Baginda campur aduk. Heran melihat istrinya kembali tanpa sang bayi. Cemas memikirkan nasib sang bayi. Murka karena permaisurinya tampak tenang dan tidak merasa bersalah. Raja merasa berdosa karena tak kuasa berbuat apapun kecuali diam 1000 bahasa. Tak berani bertanya. Tak berani melanggar sumpah yang telah diucapkannya. Raja Santanu yang terlanjur mencintai dan terpesona oleh kecantikan permaisurinya, tak berani bertanya sepatah kata pun. Disambutnya sang Dewi dengan mesra seakan-akan tak terjadi apa-apa. Mereka melanjutkan kehidupan seperti biasa. Hari berganti, minggu dan minggu berganti bulan. Gangga kembali hamil dan ketika tiba saatnya melahirkan, sekali lagi dia mohon diri hendak menyepi di tepi sungai Gangga. Syarat yang diajukannya tetap sama. Tak seorang pun boleh mengikutinya. Hal yang sama terulang. Sang Dewi kembali ke istana tanpa menggendong bayi. Sang raja dengan perasaan tertekan menyambut istrinya seolah-olah tak terjadi apa-apa. Demikianlah kejadian itu berulang sampai 7 kali. Tetapi pada kehamilan yang ke-8, Raja Santanu tak kuasa menahan diri lagi. Sudah lama ia bertanya-tanya dalam hati. Siapa dan dari mana asal perempuan kejam yang menjadi istrinya itu? Di mana semua anak yang telah dilahirkannya? Sungguh kejam ibu yang menelantarkan bayi-bayinya. Diam-diam Raja membuntuti istrinya ke tepi sungai Gangga. Alangkah terkejutnya Baginda melihat sang Dewi mengangkat bayi yang baru dilahirkannya dan siap menceburkannya ke dalam sungai. Tanpa berpikir panjang dan lupa akan sumpahnya, Baginda berteriak lantang. "Hentikan, ini pembunuhan kejam.
Rupanya kau tega membunuh bayi-bayimu yang tidak berdosa. Sambil berteriak demikian, Raja mencengkeram tangan Dewi Gangga, menahannya agar tidak melaksanakan perbuatan terkutuk itu. Wahai Raja yang agung, kau telah melanggar janjimu padaku karena hati dan perasaanmu telah tertambat pada bayi ini. Itu artinya engkau tidak menginginkan aku lagi. Baiklah, aku tidak akan membunuh bayi ini. Tetapi sebelum aku pergi dan sebelum engkau menyimpulkan sesuatu tentang aku, dengarkanlah ceritaku ini. Aku adalah bidadari yang dipaksa memainkan lakon. Duka ini karena sumpah Resi Wasista. Sesungguhnya aku ini Batari Gangga yang dipuja para dewa dan manusia. Resi Wasista telah menimpakan kutuk pastu kepada 8 wasu yang akan terpaksa lahir ke bumi ini. Para wasu itu kemudian memohon agar aku bersedia menjadi ibu mereka. Dengan perkenanmu Raja Santanu, aku melahirkan mereka ke dunia sebagai anak-anakmu. Sebagai balas budi karena telah menolong mereka. Kelak engkau akan mencapai tempat yang mulia tinggi di alam baka. Sekarang aku akan membawa bayi ini dan mengasuhnya sampai dia cukup besar dan tiba waktunya untuk kuserahkan kembali kepadamu. Anak ini akan menjadi lambang dan kenangan atas cinta kita berdua. Setelah berkata demikian, Batari Gangga menghilang bersama bayinya. Kelak bayi itu dikenal dengan nama Bisma dan menjadi kesatria sakti yang termasyur.